Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bisa dibilang adalah zaman Allah Bapa, Perjanjian Lama. Di situ tidak disebutkan nama Yesus dan tidak disebutkan Roh Kudus juga. Meskipun keberadaan Yesus dan Roh Kudus dan Allah Bapa itu adalah sesuatu yang kekal, dari kekal sampai kepada kekekalan. Masuk kepada PB Perjanjian Baru, saudaraku, masuk kepada zaman Tuhan Yesus. Di sana disampaikan berbagai mujizat yang Tuhan lakukan sampai kemudian hari Pentakosta. Ya, Yesus naik ke sorga dan masuk 10 hari kemudian hari Pentakosta, dan sampai hari ini, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, merupakan zaman di mana Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran atas kita. Karenanya, biarlah hari ini kita boleh semakin mengenal tentang pribadi daripada Roh Kudus sebelum kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang besar itu dinyatakan. Kita lihat dulu, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kenapa hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kita bisa menggambarkan suasana hati ketika Yesus ternyata disalibkan dan tanpa daya, ya, sedangkan mereka mengharapkan Yesus sebagai pembebas bangsa Israel daripada jajahan Romawi, sehingga waktu mereka melihat Yesus mati, lalu dikuburkan dan mayatnya hilang, mereka kembali menjadi nelayan. Mereka kembali kepada hidup yang lama. Mereka kembali kepada profesi yang lama, yang dulu mereka tinggalkan waktu mereka berjumpa dengan Yesus di tepi Danau Galilea. Ternyata setelah kemudian mereka sadar bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, nyata. Mereka berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. 40 hari setelah kebangkitan, Yesus akan naik ke surga. Mereka merasa baru saja senang, baru saja mereka sukacita karena ternyata Yesus bisa bangkit dari kematiannya. Yesus akan berangkat dan naik ke sorga. Nah, Yesus sampaikan di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Nah, Bapak Ibu saudara yang sangat dikasihi Tuhan, apapun rencana Tuhan, apapun perintah Tuhan, semuanya berguna untuk saudara dan saya. Manfaat waktu kita melakukan firman Tuhan, manfaatnya bukan untuk Tuhan. Benefitnya bukan untuk Tuhan. Keuntungannya bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk setiap saudara dan saya. Karenanya tema kita bulan ini adalah obedience to the King. Kita tidak mungkin bisa mentaati perintah Sang Raja kalau kita tidak punya dua hal. Yang pertama, percaya. Saudara tidak bisa melakukan mentaati firman Tuhan kalau saudara nggak percaya kepada yang memberi perintah. Yang kedua, mengasihi. Saudara tidak akan melakukan untuk orang yang belum saudara kasih dengan sungguh-sungguh. Ya, saya sih tahu. Ya, saya kan percaya. Tapi kalau kita nggak mengasihi, kita sulit untuk melakukan. Tapi kalau saudara mengasihi, saudara akan melakukan. Demi apa? Menyenangkan orang yang kita cintai. Karenanya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke sorga adalah memberikan keuntungan apa? Karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap kita. Sebentar kita lihat beberapa hal yang kita akan renungkan. Manfaatnya, gunanya apa? Lebih berguna bagi saudara dan saya, kata Yesus. Gunanya itu apa? Kita akan belajar beberapa hal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ya. Segala sesuatu dimulai dengan percaya. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan melakukan.
Ya, seperti sering kali saya bilang, kalau saudara terima satu SMS atau WhatsApp, saudara akan mendapat satu hadiah, saudara tidak akan mentaati perintah daripada sang pemberi hadiah kalau saudara tidak percaya. Saudara abaikan, ini penipuan. Ya saudaraku, jadi seringkali kenapa orang tidak taat kepada firman Tuhan? Karena kurang percaya. Ya, karena kurang percaya. Dan ini juga yang membuat saya agak bukan kecewa sih, rasanya kok nggak ada nama lain. Kok papi saya kasih nama saya Thomas. Kenapa? Karena terkesan kurang percaya. Ya, karena waktu saya masih kecil, kalau saya kata, ini si Thomas yang kurang percaya, begitu saudaraku. Jadi ada satu konotasi yang kurang percaya, kurang punya iman. Orang yang namanya Thomas ya, di sini nggak ada ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, lalu kemudian satu hari saya saksikan film The Passion of the Christ ya saudaraku. Nah waktu itu tubuh Tuhan Yesus semuanya ya, punggungnya, bilur-bilurnya semua ya, lubang-lubang di kepalanya bekas tusukan duri saudaraku ya, semuanya hampir tanpa sisa. Tapi waktu dia bangkit dari kematian, semuanya kembali utuh mulus. Ya saudaraku, kecuali lubang paku di tangan dan kaki dan lambungnya. Kenapa? Kenapa nggak disisakan? Kok harus disisakan? Kan bisa semua dibuat menjadi mulus kembali. Karena itu pesanan Thomas. Sebelum aku mencucukkan jarinya, aku tidak akan percaya kepadamu. Tapi kita pegang satu hal, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah karena itu Alkitab katakan di sini, barang siapa yang percaya kepadaku. Saudaraku, memang seringkali sulit kita mempercayai pribadi yang tidak kita lihat. Karenanya saudara kasih Tuhan, kalau saudara mau diajak join kerjasama pada seseorang, pasti biasa saudara, ya saya pengen kenal dulu dong orangnya. Saya nggak kenal orangnya, belum pernah lihat orangnya. Gimana saya mau percaya sama dia untuk join bisnis? Nah seringkali saudaraku kita akan timbul percaya kalau kita lihat orangnya. Tapi dalam hal ini kita belajar apa yang Yesus sampaikan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wow. Ini sesuatu yang rasanya menurut ukuran kacamata manusia ini mustahil. Bagaimana kita mau melakukan apa yang Yesus lakukan? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, yang lebih besar. Oh ya, boleh buka masker ya. Soalnya sudah mulai agak ngap, saudara. Ya. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang lebih besar. Apa iya? Melakukan yang Yesus lakukan aja sudah wow. Ini yang lebih besar. Saudaraku yang kasih Tuhan. Waktu zaman Yesus berkhotbah di tepi Danau Galilea, yang dengar cuma berapa puluh orang. Tapi sekarang seorang hamba Tuhan kalau berkhotbah lewat Zoom bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Yang dulu rasanya itu mustahil terjadi. Kalau hari ini tayangan secara hybrid juga bisa lewat onsite, bisa online. Zaman dulu belum ada, sound system aja belum ada. Nah karena saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang mungkin dulu mustahil. Tapi hari demi hari dengan kemajuan zaman semuanya itu bisa dinyatakan bahwa benar apa yang Yesus katakan. Engkau akan melakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan juga aku minta di dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya saudaraku, jadi apa yang kita minta kepada Tuhan dan kalau itu dijawab, diwujud nyatakan, terrealisasi, tujuannya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama kita yang dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk bisa obedience to the king, cuma ada dua. Jika kamu barang siapa percaya kepadaku. Percaya. Yang kedua,
15, jikalau kamu mengasihi aku. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini, kita bisa lihat bahwa semua itu adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat lebih lanjut. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Dan seterusnya. Kita lihat lompat 27 saja. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari ayat ini, Yesus menangkap ada satu kegelisahan, ada satu kegentaran. Kenapa? Karena dia akan naik ke surga, akan meninggalkan murid-muridnya. Ada satu kegalauan, kegelisahan. Nanti gimana kalau Yesus naik ke surga meninggalkan kita? Lalu kalau satu saat ada yang sakit, siapa yang akan doakan? Kalau kemudian ada yang ada masalah, kepada siapa kita harus mengadu, konseling dan seterusnya. Jadi ada satu kegentaran yang mereka alami pada waktu itu. Sekarang kita lihat dulu. Ada beberapa hal tentang pribadi Roh Kudus itu. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Ya, saudaraku, kita lihat di sini seorang. Kata seorang ini adalah satu pribadi, bukan benda, bukan kata kerja, bukan kata keadaan, tetapi adalah seorang pribadi. Nah, kalau kita melihat ini sebagai seorang pribadi, ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya percaya saudaraku, kita sendiri seringkali begini. Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi kok saya nggak rasakan satu pertolongan apa-apa ya. Roh Kudus katanya penolong saya, tapi waktu saya lagi berbeban berat, kok rasanya beban saya tetap berat ya. Saya sudah berdoa, tapi kayaknya ya antara berdoa nggak berdoa kok biasa-biasa, nggak ada bedanya. Nah, waktu saudara menyadari akan hal itu, saudaraku, kita perlu sadar. Memang betul, Roh Kudus dicurahkan untuk menolong saudara dan saya. Tapi persoalannya apakah kita memberi kesempatan untuk Roh Kudus berkarya? Apakah kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk dia menolong saudara dan saya? Kenapa? Karena Yeremia 17 ini katakan dengan begitu jelas. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tanpa sadar saudara kasih Tuhan, meskipun kita mungkin ke gereja, melayani. Tapi waktu saudara punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan yang rasanya begitu rumit. Yang saudara kadang-kadang gak mengerti harus gimana solusinya. Sudah berdoa, sudah konseling kepada hamba Tuhan, kok sepertinya gak ada solusi dan jalan keluar. Pertanyaannya apakah kita mengandalkan Tuhan? Jangan-jangan kita coba dengan cara kita, dengan prinsip yang kita lakukan. Ya, saya pernah cerita tentang ilustrasi ini, saya akan ulang lagi supaya kita semakin menyadari, saudaraku. Ya, satu hari ada seorang pecinta ikan arwana. Ikan arwana itu katanya kalau matanya melihat ke bawah, itu harganya turun. Nah, si pecinta ikan arwana ini melihat ikan yang di kolam yang bagus itu didapati matanya melihatnya ke bawah. Lalu dia siapkan sebuah gentong, ya tempayan, dan ikan yang berada dari akuarium dia masukkan ke dalam gentong itu. Tentu gentong itu gelap dan cahaya cuma ada di atas. Itu merupakan terapi, kata si pemilik ini, menterapi supaya mata ikan arwana itu bisa melihat ke atas. Tujuannya apa? Nilainya menjadi naik. Pertanyaannya kapan ikan itu dikeluarkan dari gentong yang gelap dan sempit dan tidak nyaman itu untuk kembali ke akuarium yang bagus itu? Tergantung berapa cepat ikan itu bisa melihat ke atas. Itu adalah seringkali kita yang harusnya menikmati akuarium yang indah, yang bisa melihat dengan bebas sekeliling akuarium. Kadang-kadang kita sepertinya berada di sebuah gentong yang sempit, yang gelap. Tuhan bukan ingin menyiksa kita. Tuhan bukan ingin membuat kita menjadi susah, tetapi merupakan terapi
Untuk apa? Kita bisa melihat ke atas. Artinya kita sadar, kalau aku ada, aku tidak ada, aku sulit, aku senang, semua aku tetap bergantung kepada Tuhan. Karena sumber pertolonganku hanya datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami keadaan sepertinya ada di dalam keadaan seperti di gentong yang sempit. Ya, maju kena, mundur kena, serba salah ya. Saudara diam rasanya juga susah, bekerja seperti nggak ada hasil. Saya mau ingatkan, ayo saudaraku, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita memberi kesempatan untuk Dia menolong kita? Dan itu kalau kita andalkan ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah saudaraku, jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak mengundang Roh Kudus datang dalam hidup kita, ayat yang ke-7, ayat yang ke-5 itu bisa berlaku. Jadi hidup ini, dunia ini cuma ada dua, berkat atau kutuk. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara diberkati, mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, firman Tuhan katakan kutuk. Jadi artinya hari ini kita belajar, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, ayo saudaraku. Ya, waktu saudara berdoa, mari Roh Kudus penuhi aku, mari Roh Kudus tolong aku, mari Roh Kudus kuatkan aku, mari Roh Kudus celihkan aku, dan berbagai hal. Dan seringkali banyak orang Kristen melupakan peran Roh Kudus di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia. Kenapa tidak dapat menerima? Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, dari ayat ini kita menyadari bahwa kita ini kalau tidak ada Roh Kudus susah untuk hidup benar. Anak kecil nggak perlu diajar bohong, pinter bohong. Anak kecil nggak perlu diajar mencuri, ada permen temannya, ada coklat temannya, dia bisa ambil tanpa perlu diajar. Jadi manusia itu pada dasarnya sulit untuk hidup benar, dan 99,9% benar sama dengan tidak benar. Karena kebenaran itu adalah absolut. Yang setuju bisa katakan amin. Dan kebenaran itu tidak memihak. Oh, dia keluargaku, nggak benar, aku tutupin biar jadi benar. Kebenaran itu tidak memihak. Oh, dia satu gereja denganku. Ya, kebenaran itu tidak memihak. Salah ya salah, benar ya benar, saudaraku. Dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus sendiri. Karena Dia yang berani berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saudaraku. Jadi hidup benar itu sesuatu yang kelihatannya susah, yang kelihatannya sulit, tetapi yang Tuhan perintahkan. Kenapa, saudaraku? Waktu saudara hidup tidak benar, saudara tidak akan tenang hidupnya. Kalau saudara hidup benar apa adanya, transparan, ya orang mau tuduh saudara, orang mau fitnah saudara, kalau saudara hidup benar, kebenaran tidak perlu dibela. Karena kebenaran akan sanggup memunculkan dirinya sendiri. Ya, saudaraku, pastikan setiap saudara hidup kebenaran. Nah, kita tidak mungkin bisa hidup benar tanpa peran Roh Kudus. Ya, tanpa peran Roh Kudus saudara dan saya tidak akan mungkin bisa hidup benar. Jadi saya ingin sampaikan kalau saudara hidup benar, apa yang saudara harapkan, apa yang saudara pegang, apa yang saudara anggap baik, dan kalau itu lepas dari genggaman saudara, jangan merasa saudara sudah kehilangan yang terbaik. Yang saudara genggam itu cuma yang baik. Yang baik itu kemudian lepas jadi masa lalu saudara. Jadi masa lalu saudara. Yang baik jadi masa lalu saudara. Yang baiklah lewat dari hidup saudara. Jangan kecil hati karena yang terbaik tidak menjadi masa lalu. Yang terbaik menjadi masa depan. Kalau saudara tetap hidup dalam kebenaran, yang baik lewat, yang terbaik sedang menunggu saudara. Jadi kalau hari ini mungkin anak muda yang baru diputus pacar, jangan kecil hati, itu baru yang baik yang lolos. Yang terbaik sedang Tuhan siapkan di depan. Haleluya, saudaraku. Ya, seringkali kita merasa putus asa karena kita merasa sudah kehilangan yang terbaik. Itu baru yang baik saja. Dan yang baik itu ukuran kacamata kita. Yang terbaik kita seringkali tidak lihat. Tetapi waktu saudara hidup dalam kebenaran, saudara diperlakukan tidak benar, saudara dituduh, difitnah, tetaplah percaya pembelaan itu datang daripada Tuhan. Lalu gimana Pak dengan orang yang fitnah saya? Itu urusan Tuhan.
Ya, itu bukan urusan saudara membalas. Tangan kita terlalu kecil untuk membalas. Biarkan tangan Tuhan yang jauh lebih besar. Kenapa? Kalau Tuhan yang membalas, saya percaya jauh lebih menyakitkan daripada saudara. Waktu saudara membalas, sama jeleknya. Saudara bisa katakan, dia jelek loh, dia fitnah saya. Loh, kalau saudara membalas dengan sikap yang sama jeleknya saudaraku. Mestinya kita beda, karenanya firman Tuhan katakan, hendaklah engkau bukan sama, jangan serupa dengan dunia ini. Mirip aja jangan saudara, apalagi sama. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Tuhan bilang, pembalasan tuh hakku. Ya, jadi kalau hari ini saudara merasa hidupmu diperlakukan tidak benar, jangan lakukan sesuatu yang, Pak, kan kebenaran harus dibela. Siapa bilang kebenaran tidak perlu dibela? Karena kebenaran mampu untuk memunculkan dirinya sendiri. Haleluya saudaraku, ya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Burung, seekor burung ketika dia hinggap di sebuah dahan atau ranting sebuah pohon, dia tidak pernah khawatir dahan itu patah dan dia jatuh terbanting ke tanah. Dia nggak pernah takut. Waktu burung itu hinggap di sebuah ranting, mau rantingnya patah, mau pohonnya ditebang, dia nggak perlu khawatir karena dia punya sepasang sayap untuk bisa terbang. Artinya apa yang mungkin hari ini mempijakan saudara, apa yang saudara andalkan, mungkin pekerjaan, jabatan, ataupun orang yang selama ini selalu menolong saudara, bisa saja hilang, bisa saja nggak bisa lagi tolong saudara. Tapi saya mau katakan, burung itu tidak akan pernah khawatir, karena dia punya sepasang sayap. Sayap yang satu namanya janji Tuhan, sayap yang satu namanya perintah Tuhan. Sepanjang saudara tidak keluar dari perintah dan janji Tuhan, perjalananmu dipastikan berhasil dan beruntung. Amin saudaraku. Ya, berhasil dan beruntung. Banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Dan saya selalu sampaikan kepada anak saya juga, kepada jemaat, jangan kejar sukses. Jangan kejar sukses. Kalau kejar sukses itu adalah bagaimana orang melihat kita. Kejarlah kebahagiaan, karena itu kita yang merasakan. Kenapa? Sukses itu ukurannya duit. Makin banyak duitnya makin sukses. Tahukah saudara, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan akan bisa menghasilkan berkat yang datang daripada Tuhan. Karena berkat itu saudara kasih Tuhan bisa, dengan kerja keras bisa, dengan rajin menabung bisa, kumpulkan duit. Tetapi ada yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau saudara buat budgeting, jangan cuma berpikir pengeluaran tak terduga. Ada pemasukan tak terduga yang Tuhan siapkan waktu saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang kadang-kadang kita bingung untuk, kok bisa ya? Ya memang, yang bisa itu kita punya bagian, yang tidak bisa, tidak mungkin, mustahil itu bagian Tuhan. Amin saudaraku. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga saudara kasih Tuhan, peran Roh Kudus yang ketiga adalah sebagai penghibur. Penghibur dalam bahasa aslinya parakletos atau comforter, ya. Dia yang akan membuat kita bisa terhibur. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Nah, saudaraku, dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi artinya kalau saudara menghadapi masa kesesakan, Alkitab tidak berkata loh tidak ada masa kesesakan buat anak Tuhan, bisa saja diizinkan. Seperti peristiwa Corona Academy yang sudah terjadi, yang sedang terjadi ini. Ya, ada sesuatu kesesakan, tetapi waktu pada saat itu kalau saudara menjadi tawar hati, menjadi kecewa, kekuatan kita menjadi kecil. Nah, disinilah peran Roh Kudus yang akan membuat saudara bisa dihiburkan, ya saudaraku, bisa dihiburkan. Jadi hati-hati, ya, iblis itu sangat mudah untuk mempengaruhi pikiran kita sehingga sistem di dalam tubuh kita ini menjadi kacau. Saya mengajak begini, bayangkan saudara sedang memegang sebuah jeruk nipis. Tahu jeruk nipis yang rasanya manis? Bukan ya, salah ya, asam ya. Ya, jeruk nipis ya, saudara potong belah jadi dua. Belah jadi dua, ya. Terus bayangkan tangan saudara memegang jeruk nipis itu yang sudah terpotong. Ya, buka mulut saudara, jururkan lidah saudara.
dan tetesin jeruk nipis yang asam itu. Ya, saudaraku, ada beberapa yang mulai agak gini, saudaraku. Ya, ada yang mulai menelan air liurnya. Jeruknya tidak ada. Pikiran kita bisa mengendalikan semua di dalam tubuh kita. Ya kan? Kelenjar air liur bekerja, ya kan? Kita rasanya, aduh kok kayaknya asam bener, rasuk kita agak gemeter dikit, ya. Jadi, dengan kata lain, kalau Roh Kudus tidak berikan penghiburan kepada kita, kita mudah sakit, mudah imunitas kita menjadi menurun. Waktu saudara kena penyakit, saudaraku, susah untuk recovery. Tapi firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Bukan obat loh, obat yang manjur. Karena ada obat yang tidak manjur. Nah karena ini saudara mengasihi Tuhan, waktu saudara memberikan peran kepada Roh Kudus untuk memberikan penghiburan. Manusia itu saudaraku, mudah. Sebentar cinta, sebentar benci. Ya, mudah, perasaan ini sangat mudah tergantung oleh situasi dan kondisi. Tiba-tiba listrik padam, AC mati, lampu padam, sound system mati. Saudara nggak nyaman. Padahal tadinya haleluyanya kenceng. Nggak nyaman. Kenapa? Karena perasaan kita sangat kondisional. Sangat dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan yang tidak nyaman sedikit membuat saudara nggak betah. Kok lama bener ya pengorbannya, mau buru-buru pulang. Ya karena sesuatu yang nggak nyaman, saudaraku. Manusia itu punya kecenderungan itu. Sedangkan keadaan hari lepas hari tidak bisa semua menurut maunya kita. Saudara jalan di jalan raya aja maunya lancar, bisa macet. Wah tiba-tiba ada truk terguling jadi macet. Harus muter lagi cari jalan sempit. Ya, jalan tikus dan sebagainya ya. Artinya hidup ini kalau saudara tidak andalkan Roh Kudus, perasaan saudara mudah up and down. Sebentar senang, sebentar sedih, sebentar kesel, sebentar sukacita. Ya, itu yang akan membuat saudara jadi sulit untuk berkembang di dalam Tuhan. Dan kesulitan saudara akan berdampak kepada anak istri, keluarga saudara, teman kantor. Sehingga kok kamu kelihatannya wajahnya bete banget ya. Karena seringkali hati kita dikuasai oleh keadaan. Tapi kalau Roh Kudus sebagai penghibur menguasai hati saudara. Orang mau bilang apa, orang mau fitnah saudara, orang mau ngatain saudara apa. Ya itu kan mulut kamu. Tapi ini kan telinga aku mau dengerin atau enggak itu urusan aku. Kan gitu saudaraku. Ya, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saudara akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang ketiga ya saudaraku. Jadi waktu saudara, dan ini saya berapa kali sampaikan juga di tempat ini. Waktu Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Saudara mudah melakukan dua hal. Bersyukur dan bersabar. Katakan bersama saya, bersyukur dan bersabar. Orang yang bahagia itu orang yang gampang bersyukur. Ya. Waktu mengalami masalah, bersyukur bukan bersyukur tentang masalahnya. Waktu saudara ditipu orang, bukan bersyukur karena engkau ditipu orang. Waktu mungkin anakmu jatuh naik sepeda, kakinya berdarah, tetap bersyukur bukan karena kecelakaan itu kita bersyukur. Tapi kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tapi merencanakan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin saudaraku. Nah, waktu saudara belajar bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk apa? Untuk apa yang sudah kita miliki. Untuk apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Untuk apa yang sudah ada dalam genggaman kita. Kita perlu bersyukur Pak, tapi sedikit Pak. Masa bersyukur Pak? Kurang Pak, kebutuhan aja gak tercukup. Tetap bersyukur. Kalau sampai hari ini saudara terpelihara semua karena kepertolongan Tuhan. Ya, bersabar untuk apa? Untuk yang belum kita miliki. Saya belum punya rumah Pak, bersabar. Saya belum punya pasangan Pak, bersabar. Ya, saya belum dapat kerjaan Pak, bersabar. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudaraku. Ya waktu saudara belajar bersyukur dan bersabar, saya percaya penghibur yaitu Roh Kudus akan tetap menjadikan saudara penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ya jadi perasaan saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan dan sebagainya. Saya seringkali ketemu orang rajin olahraga. Nggak salah, bagus. Yang fitness, nge-gym, nggak salah. Itu buat tubuh saja. Ya, Pak makanan harus dijaga, betul. Saya setuju, saya tidak menyangkal kita perlu jaga makan. Tapi jangan lupa, makanan itu untuk tubuh kita. Kita manusia nggak punya cuma tubuh aja, punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya jangan pola makan saja yang dijaga, pola pikir perlu diperhatikan. Ya saudaraku, jadi saya dan istri saya sudah punya komitmen kalau di dalam kamar tidak mau ngomong hal-hal yang rumit-rumit. Ya,
Banyak kali kan orang ngobrolnya itu di kamar hal-hal yang rumit, jadi bikin nggak bisa tidur, pusing sendiri, ya kan? Ya. Setelah itu, aduh nyesel ya. Kamu kemarin cerita loh, aku nggak bisa tidur loh semalamnya. Tanpa sadar kita membuat pasangan kita nggak bisa tidur, saudaraku. Ya kan? Ya. Ini yang saya pernah sampaikan pada beberapa pasangan keluarga. Kalau lagi konseling, saya tanya, Pak, Bu, komunikasinya gimana Bapak Ibu? Bagus nggak? Ya, apa susah gitu ngobrol? Ya ngobrol Pak, kalau ada hal yang penting. Saya bilang, mulai hari ini dirubah. Ngobrol kalau hal-hal yang tidak penting. Ngobrol, yang penting ngobrol, ya kan? Jadi bukan ngobrol hal-hal yang penting, tapi yang penting ngobrol. Apa yang diobrolin hal-hal yang tidak penting. Justru kalau kita ngobrol hal-hal yang tidak penting, ketawa, ya kan? Kita menikmati kelucuan daripada cerita itu, ya saudaraku. Tapi kalau ngobrol hal-hal yang penting saja, saudaraku, itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan energi, yang kadang-kadang membuat kita rasanya aduh pusing. Jadi kamu cerita gitu, aku lagi banyak pikiran, ditambah beban, ya. Jadi saudaraku, itulah manusia itu sangat mudah. Pola makan, pola pikir, dan jangan lupa pola ibadah. Kenapa? Karena kita punya roh. Kalau saudara jarang ibadah, roh saudara menjadi lemah. Saudara mau melakukan yang baik, yang buruk yang saudara lakukan. Saudara mau tinggalkan dosa, tapi ditunda-tunda entar-entar aja, ya kan? Nah, tapi kalau roh saudara kuat, percayalah, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Dan saudara berkata, aku syukur punya Tuhan yang memelihara aku sempurna, roh, jiwa, dan tubuh sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya, saudaraku. Ya, yang keempat. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Ya, jadi yang keempat fungsi daripada Roh Kudus adalah sebagai roh pengajar atau bahasa aslinya adalah didasko. Ya, kita ini semua sampai hari ini bisa karena kita belajar. Tadinya nggak tahu menjadi tahu karena belajar. Tadinya tidak bisa menjadi bisa karena belajar. Ya, saudaraku, coba aja saudaraku. Saya pernah melihat bayi dibuang di tengah hutan, dipelihara oleh serigala. Dia ngomongnya seperti lolongan serigala, saudaraku. Kenapa? Karena yang mengajar adalah serigala. Ya, pastikan setiap saudara, siapa yang mengajar saudara. Kalau saudara diajar oleh Roh Kudus, saya percaya tidak ada kata kasar keluar dari mulut kita. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, kalau saudara diajar oleh Roh Kudus dan Roh Kudus jadi guru saudara, jadi mentor saudara, percayalah yang keluar dari mulut kita adalah bukan kata sungut-sungut, tapi kata yang mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara yang suka bersungut hari ini stop, ngapain bersungut-sungut saudaraku? Sungut-sungut tidak akan mengubah keadaan. Saya ketemu banyak orang saudaraku mudah bersungut-sungut. Gimana Pak kabarnya Pak? Aduh pusing Pak sekarang Pak. Pak gimana kabarnya Pak? Aduh. Udah gak bisa ngomong lah Pak. Pak gimana kabarnya Pak? Aduh gak tahu nih gimana nih kelanjutannya. Udahlah terima nasib aja lah. Saudara yang kasih Tuhan tanpa sadar ngomongnya dikit ya. Ngomongnya dikit ya. Tapi di dalam hati itu nusuknya dalam. Nah kalau saudara kenal dengan Roh Kudus, dia akan mengajar. Dia akan mengingatkan kamu mau bersungut-sungut, kamu mau protes. Kamu tidak akan mengurangi beban hidupmu, justru kamu merasa hidupmu makin berat. Justru hidupmu akan makin rasanya itu nggak mungkin untuk bisa dipulihkan. Bahkan orang lain pun juga enggan untuk menolong kamu karena kamu bersungut-sungut terus. Tapi waktu saudara bersuka cita, selalu berkata Tuhan itu baik, puji Tuhan. Meskipun bebanku berat, tapi aku punya Tuhan. Meskipun bebanku besar, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada bebanku. Nah waktu perkataan saudara itu seperti itu, bukan saudara yang dikuatkan, orang yang dengar saudara kan dikuatkan. Heran loh, saya kalau jadi seperti dia aku nggak kuat loh. Tapi kok dia kuat ya? Nah pada saat itu saudara cerita, aku nggak kuat. Tapi Roh Kudus yang di dalam aku membuat aku yang tidak kuat menjadi kuat. Amin saudaraku. Ya saudaraku. Nah saudaraku kasih Tuhan, kenapa? Karena begini saudaraku. Dulu mobil itu mengandalkan spion tengah, kiri, kanan untuk melihat ke belakang. Ya, kenapa?
Kenapa masih bisa mundur nabrak ke belakang? Karena ada blind spot yang tidak tercover dengan spion itu. Ya, lalu ada kamera mundur, ya. Kalau mundur bisa kelihatan, tapi kalau maju kan bisa saja numbur, ya. Kenapa? Karena blind spotnya ada di depan. Lalu kamera 360 bisa kelihatan sekeliling daripada mobil, tapi itu pun juga kan nggak kelihatan, yang di atas sama di bawah mobil kan nggak kelihatan, saudaraku. Ya kan? Jadi artinya meskipun secanggih-canggihnya tetap ada blind spot, ada titik buta. Nah begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Saudara punya pengalaman yang luar biasa. Mungkin saudara bangga dengan pengalaman. Aduh Pak, saya pernah ke sana, pernah ke sini, siapa kadernya bisnis ini, pernah bisnis itu. Saudara boleh punya pengalaman apa saja, tapi tetap namanya manusia itu punya blind spot, punya titik buta. Karenanya saudara butuh Roh Kudus untuk mengajar saudara, untuk memberitahu saudara, ya. Seorang juara dunia apapun juga jenis olahraganya tetap membutuhkan pelatih, meskipun pelatihnya tidak bisa mengalahkan sang juara. Kalau pelatihnya bisa mengalahkan sang juara, pelatihnya jadi penantang dong. Ya saya aja jadi penantangnya nih, juara dunia itu anak didik saya loh. Ya kalau nggak saya didik dia nggak mungkin bisa jadi juara dunia dong. Saya mau jadi penantang. Nah waktu jadi penantang bisa saja. Kalau itu tinju mungkin ronde pertama udah KO. Meskipun dia bisa menjadi pelatih. Nah begitu juga saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu semua. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa semua. Kita semua butuh mentor. Butuh mentor rohani, yaitu gembala saudara atau gembala komsel saudara. Butuh mentor rohani, yaitu Roh Kudus yang selalu mengajar kepada setiap kita. Saudaraku, saudara di handphone saudara hampir semua atau di mobil saudara ada GPS. Dulu saya masih ingat, saya pernah satu hari pergi ke luar negeri, saya nyetir, istri saya lihat peta, tapi peta yang kertas itu saudara. Saya tanya, belok kiri belok kanan. Terus lama-lama istri saya ngomel deh. Aku kok jadi gak bisa lihat pemandangan, lihat peta terus. Ya karena kan harus saya nanya terus, dia harus perhatikan peta dong saudaraku. Ya kok gak bisa lihat-lihat, jadi kok lihat peta terus. Nah sekarang beda, GPS. Tapi GPS tidak akan berfungsi kalau saudara tidak masukkan tujuan saudara mau kemana. GPS bingung kamu mau kemana, tujuanmu mau kemana. Jadi secanggih-canggihnya alat, kalau tidak dimasukkan tujuannya, saudara tidak akan sampai kepada tujuan. Nah itulah Roh Kudus mengajar kepada kita untuk mengerti tujuan hidup kita itu mau kemana. Ya, tujuan hidup saudara mau kemana? Kalau saudara nggak tahu tujuan hidup, saudara muter-muter, ya sama seperti orang main sepak bola, ada dua kesebelasan, tapi dua-duanya tanpa gawang. Ya, dua-duanya kejar bola, tendang bola, over bola, tendang bola, ya, di kop bolanya, oper ke sana, oper sini, nggak pernah gol. Kenapa? Karena tidak ada tiang gawangnya. Begitu juga hidup kita. Kalau saudara tidak punya tujuan hidup, saudara sibuk, saudara beraktivitas, saudara mungkin capek, saudara berkata, saya ini udah kerja keras loh, peras keringat, banting tulang. Pantes hancur saudaraku, tulang dibanting, keringat diperas saudaraku. Ya hidupnya gimana gak hancur saudaraku, ya kan? Ya kerja keras itu perlu, tapi yang perlu adalah kerja cerdas. Dan kerja cerdas tentunya ketika kita diberi hikmat oleh Roh Kudus. Ya saudaraku, nah saya punya kenalan seorang dokter. Dokter itu sakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Lalu kemudian dia bingung, ke dokter sudah, ke luar negeri sudah, ya kemana-mana dia rasanya nggak bisa sembuh. Lalu dia pergi ke seorang orang pintar. Ya, biasanya kalau pergi ke orang pintar, orang apa? Ya saudara jawab ya kan. Ya. Lalu dibilang begini, gini Pak, gampang solusinya penyakit Bapak ini ya. Dari hasil penerawangan saya Bapak cukup pergi ke apotek, beli kapsul kosong. Ya, setelah beli kapsul kosong pergi ke kuburan Kristen. Di situ kalau ada salib yang terbuat dari logam, keraknya itu dikerok Pak. Ya, masukkan dalam kapsul, diminum 3 kali sehari. Menurut saudara dilakukan nggak? Dilakukan. Sembuh nggak? Untung nggak mati. Itu loh bahayanya kalau percaya, nalar kita tidak berfungsi lagi. Pendidikan akademis kita tidak berfungsi lagi.
Ya, pengetahuan kita, pengalaman kita tidak Kenapa? Karena percaya itu membuat orang. Nah, sama yang begitu aja percaya. Saya bertanya orang Kristen, perintah Tuhan kita lakukan dengan taat, nah, ya kan? Itu kalau kita percaya kita akan lakukan. Waktu kita mengasihi sama yang memberi perintah pasti kita akan lakukan. Nah, itulah pentingnya Roh Kudus itu yang akan mengajar kepada kita. Oh, ini benar, ini enggak benar, ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita tidak cuma sekedar mengejar yang baik, tapi yang benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan. Haleluya, saudaraku. Ya, waktu saudara melakukan hal yang benar, kelihatannya rugi. Tapi saya mau katakan, melakukan kebenaran tidak pernah rugi. Yang pasti mendatangkan keuntungan buat saudara dan saya. Yang kelima. Ya. Yang kelima, ini yang terakhir. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kelima adalah fungsi daripada Roh Kudus itu adalah dia selalu mengingatkan kita. Kenapa? Manusia ini gampang lupa. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya lagi sendiri di kamar, saudaraku. Ya, istri saya lagi keluar. Dan saya di kamar itu mendengarkan puji-pujian. Ya, saya tidak lagi ada beban. Ya, saudaraku, persoalan ada, namanya manusia pasti punya persoalan. Cuma ada beban yang berat, enggak. Saya lagi menyembah. Kok tiba-tiba saya menangis. Nangis sampai nggak bisa ngomong. Ya, sampai nggak bisa ngomong dan saya cuma bilang Tuhan Yesus baik, Engkau luar biasa. Ya, cuma seperti itu. Ya, nangis dan saya cukup lama, saudaraku. Ya, cukup lama dan saya orang yang jarang menangis. Ya, jarang menangis, saudaraku. Ya. Lalu kemudian istri saya pulang dan dia melihat mata saya kok bengkak. Kenapa? Dia lihat mata saya karena dia tahu saya jarang menangis. Ini kenapa? Ya, saya baru habis menangis. Loh, kenapa, ada persoalan apa? Ya, istri saya kaget. Enggak, saya diingatkan Roh Kudus akan kebaikan Tuhan. Oh, saudaraku, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Ya, waktu itu Roh Kudus ingatkan kepada saya, kamu sudah seumur gini tapi kamu enggak tergantung dengan obat. Oleh kemurahan Tuhan, saudaraku, saya pagi cuma minum vitamin. Ya, olahraga jarang. Ya, paling di dalam kamar. Kok di dalam kamar, Pak? Ya, kamar saya lebarnya 8 meter, saya mondar-mandir 30 menit, cuman itulah. Ya, berkisar kira-kira 3,5 kilo lah, kalau kilometer, saudaraku. Ya, itu pun juga kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, jarang, saudaraku. Olahraga jarang, makan nggak ada pantangan, tapi saya tetap sehat, tidak tergantung obat, ya, saudaraku, dan check up juga oke semua. Yang satu saya jaga, pikiran saya. Saya nggak mau pikir yang rumit-rumit, karena apa? Saya lakukan bagian saya, yang tidak mampu lakukan, pasti biarlah Tuhan lakukan untuk saya. Ya, do the best, God do the rest. Haleluya, saudaraku. Lakukan yang terbaik saja, jangan lakukan yang tidak yang terbaik. Saudara lakukan asal aja, ini biarin Tuhan lah. Ya. Tuhan tidak akan lakukan sesuatu. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan, sisanya serahkan Tuhan. Ya, selain tubuh sehat, saya bersyukur. Pernikahan saya masuk ke tahun yang ke-40, tapi nggak pernah ribut, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Bukan nggak ada beda pendapat, ada. Tapi saya punya prinsip satu, dan ini perlu dipegang untuk setiap saudara yang sudah berkeluarga. Jangan suka ungkit-ungkit masa lalu. Dan hal yang paling penting, jangan diimani rumah tangga ribut itu biasa. Itu harus keluar dari pikiran kita. Rumah tangga yang Tuhan ciptakan, heaven on earth, harusnya ada dalam rumah tangga saudara. Amin, saudaraku. Nah, rubah cara berpikir saudara, pastilah Roh Kudus akan melengkapi saudara, sehingga dia akan melihat sukacitamu sempurna. Tuhan memberkati.